Kayak pernah lihat orang itu. Yes, kamu kenal sama dia? Yes, dia itu yang selama ini ngejar-ngejar Mbak. Dan dia juga yang nyari tahu tentang kamu sama soal Bu Rati. Cincin pertunangan gue sama Yasmin. Dengerin gue. Bro, santai dong, santai. Jangan emosi. Gini loh, orang nggak ngeliat prosesnya, tapi orang lihat adalah hasil akhirnya. Dan gue belajar banyak dari bokap. Dan hasil akhir gue, lo lihat sendiri kan, gue bisa bertunangan sama Yasmin. Jadi lo tenang aja, nggak usah khawatir, oke? Kamu inget ini ya, Yasmin. Walaupun sekarang kamu udah jadi tunangannya Karangga, jangan harap saya akan hormat sama kamu. Karena di mata saya, kamu itu cuma sampah. Ngerti? Aku sama sekali gak tertarik sama harta keluarga Cakradinata. Kalau bukan demi mendiang kedua orang tuaku, aku pun bahkan gak sudi untuk ada di tengah-tengah keluarga Cakradinata.
Baik, kepada hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita ikuti serangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bikin Yasmin celaka. Kita lihat aja, apa Rangga masih mau kalau Yasmin aku rusak wajahnya. Cakradinata dimohon untuk memberikan sambutannya. Pak, disuruh maju tuh. Males lah, kamu aja ngasih anggota. Terima kasih. Terima kasih semuanya buat para tamu yang bersedia datang di acara pertunangan putra kami, Rangga Cakradinata dan Yasmin Adriana. Dari sekian banyak wanita yang mendekati putra kami, akhirnya kami memutuskan yang pantas dengan Rangga Cakradinata adalah Yasmin Adriana. Saya harap acara pertunangan ini berjalan dengan lancar dan direstui oleh Tuhan sampai jenjang pernikahan. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Baskara sampai gak mau ngasih kata sambutan. Kenapa? Apa karena Pak Baskara benci sama aku? Atau karena gak suka Pak Rangga tunangan sama aku? Papa tahu, Yasmin itu baik, dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Atau memang ada alasan lain di balik sikapnya Pak Baskara? Tapi kayaknya dia sama sekali nggak tahu kalau aku adalah anak dari sahabatnya dia sendiri. Demikian tadi kata sambutan dari Ibu Ajeng Cakradinata. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan proses pertunangan Pak Rangga Cakradinata dan Ibu Yasmin Adriana. Nggak bisa. Gue nggak bisa ngebiarin ini semua terjadi. Gue nggak bisa ngelihat Yasmin harus jalanin ini sama Mas Rangga. Romeo, kasih cincinnya. Ayo Romeo, tuh MC udah nyuruh. Aku tahu, ini hanya sandiwara Yasmin. Tapi menyaksikan langsung kamu tunangan dengan Mas Rangga, tetap aja hati aku sakit. Sekarang lu lihat sendiri kan, kalau gua adalah pemenangnya. Gua yang berhasil mendapatkan hati Yasmin.
gue nggak rela nyerahin kotak cincin ini untuk Mas Rangga. Makasih ya cincinnya. Lu mau ngapain? Lu nggak ngeliat? Kalau Papa bisa ngeliat lu, dia akan sangat marah sama lu. Dan Yasmin pasti akan sangat kecewa sama lu. Jadi lebih baik lu lepasin tangan lu ini dari jas gue. Kalau aja bukan karena Yasmin dan Papa, gue udah pasti bakal ngasih lu pelajaran di sini. Selamat ya. Lu udah menang dengan cara curang lu itu. Tante Pri, ini cincinnya. Makasih ya. Bukannya itu pelayan yang tadi? Kenapa dia kayak nggak suka ya ngeliat Yasmin? Baik, acara selanjutnya ungkapan hati Pak Rangga kepada Bu Yasmin Adriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yasmin Adriana, meskipun aku belum lama kenal kamu, tapi saat pertama kali aku melihat kamu, aku sangat yakin kalau kamu adalah calon pendamping hidup aku untuk selama-lamanya. Dan aku memang sengaja mengungkapkan perasaan aku. Karena aku ingin menjalani hubungan yang sangat serius sama kamu.
Aku mau melangkah lebih jauh lagi. Dan aku mau melangkah lebih serius lagi sama kamu. Kita saling berbagi kasih sayang. Kita saling menjaga. Dan saling mencintai satu sama lain. Aku pikir aku bisa kuat ada di sini. Ternyata aku nggak sanggup. Ingin rasanya aku pergi sekarang juga. Rangga keterlaluan. Dasar laki-laki munafik. Kamu pikir aku bakalan diem aja setelah semua yang udah kamu lakuin ke aku? Minta minumnya Mbak satu. Permisi. Pelayan ini gerak-geriknya aneh banget. Pendamping hidupku. Dan kita akan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Bila kamu izinkan aku akan menjadi laki-laki paling bahagia di dunia ini. Yasmin. Maukah kamu menjadi pasangan hidupku untuk selamanya?
Siapapun yang melihat dan menyaksikan ungkapan Pak Rangga pasti sangat kagum ya, karena Pak Rangga ini benar-benar cinta sekali kepada Mbak Yasmin. Selanjutnya, sambutan dan ungkapan cinta Bu Yasmin kepada Pak Rangga. Saya sebelumnya mau berterima kasih kepada Mas Rangga dan keluarga Cakradinata. Terima kasih sudah menerima saya masuk ke keluarga Cakradinata. Perasaan saya sedih dan bercampur bahagia. Mungkin karena kedua orang tua saya tidak hadir. Orang tua saya sudah nggak ada. Tapi saya yakin orang tua saya ngelihat saya di atas sana. Terima kasih banyak sudah menerima saya dan sudah mencintai saya dan mau menjalani hidup bareng sama saya. Harusnya aku yang di sana, Yasmin, bukan Mas Rangga. Harusnya akulah yang memakaikan cincin itu ke jari manis kamu. Aku sedih, tapi aku sadar. Ini semua demi mendukung kamu untuk mencari siapa pembunuh orang tua kamu. Sekarang Nina tidak bisa macem-macem lagi sama aku. Yasmin emang kurang ajar. Berani-beraninya perempuan rendahan kayak dia masuk ke keluarga Cakradinata. Nggak tahu diri. Para hadirin semua, tepuk tangan yang meriah kepada pasangan yang baru saja sah bertunangan pada hari ini. Aku kuat. Aku pasti bisa ngejalanin semua sandiwara ini sampai akhir. Demi mengungkap misteri pembunuh ayah dan ibu, aku harus bisa menahan perasaanku.
Kita kasih selamat yuk buat Rangga sama Yasmin. Ayo Alicia. Emang harus ya, Ma? Ya harus dong. Ayo Kayla. Romeo, ayo. Yuk sayang, yuk. Selamat ya. Makasih, Pak. Papa sudah merestui hubungan aku sama Yasmin. Makasih, Ma. Mama senang banget. Yasmin. Makasih, Adek. Selamat ya, Kak. Sayang. Selamat ya. Papa sama Tante Peri udah tunangan. Bentar lagi Kayla bakal dapet mama yang baik, cantik kayak Tante Peri. Selamat, Mas. Sama-sama, Romeo. Dan ini adalah salah satu impian gue. Untuk bisa melamar Yasmin, dan akhirnya kita akan menikah. Selamat, Yasmin. Makasih, Dok. Ini cuma sebentar, sayang. Aku tahu ini hanya sementara. Aku tegar dan aku rela berkorban demi kamu, Yasmin. Pasti Romeo sedih. Dia juga mencintai Yasmin. Tapi sekarang dia malah melihat Yasmin bertunangan dengan Rangga. Maafin aku, sayang. Lapor, Bos. Kami menemukan seorang pelayan yang diserang. Diserang gimana? Maksudnya gimana? Kamu
Diserang siapa kamu? Saya nggak tahu Pak siapa dia, karena setelah itu saya pingsan dan baju kerja saya hilang Pak dari tas. Berarti ada penyusup di pesta pertunangannya Mas Rangga. Mana ya pelayan yang tadi? Kok gerak-geriknya mencurigakan banget? Oh, kamu? Ketemu lagi. Dania. Alisa. Itu polisi. Ya, gue yang manggil. Nggak nyangka ya bisa ketemu lagi di sini. Iya. Makasih atas pertolongan kamu waktu itu. Sama-sama. Kebetulan waktunya pas sama kedatangan polisi. By the way, kamu ngapain ada di sini? Aku diundang sama Pak Baskara. Kamu pegawainya Papa? Ya bisa dibilang kayak gitu. Gawat. Dania pernah nolongin aku waktu di tempat transaksi narkoba. Mudah-mudahan Dania nggak ngadu ke Papa soal itu. Ya udah kalau gitu aku mau ke spot keluarga dulu. Kamu nikmatin aja hidangannya ya. Terima kasih. Mana ya pelayan yang tadi? Harus cari lagi. Sayang, kamu cobain nggak? Ini enak banget loh. Emang enak, Pak? Enak. Cobain ya. Gimana? Enak kan? Enak banget, Pak. Yasmin, kamu mau cobain juga? Nih, aku suapin. Enggak, ini masih banyak juga makanan saya. Yasmin masih aja sungkan sama aku. Papa, Kayla mau ambil puding di sana. Oh iya, boleh. Tante Peri, ayo temenin Kayla. Tante temenin ya. Kayla, cucu Oma jangan ganggu Tante Peri terus dong. Alicia, tolong ajak Kayla ya, dia kepengen makan puding. Kayla mau makan puding? Iya, Tante. Ayo Tante temenin. Ya. Ngapain sih Pras nelfon? Bentar ya, Pak. Halo? Halo Ajeng. Ajeng, ini ada Ajeng. Hah? Aku lagi nyari siapa orangnya. Halo, Pras. Ngomong apa sih? Halo? Ajeng, ini ada ya. Oke. Halo, Pras. Gak kedengeran suara kamu. Kamu mau bicara apa sih? Kresek-kresek. Halo? Halo, Ajeng. Percuma ngomong kalau misalnya nggak didengar. Pras, halo? Malah dimatiin sih. Opi. Ya. Tadi kamu sempat lihat nggak siapa nama yang ada di layar teleponnya Bu Ajeng? Maaf Pak, saya nggak lihat.
Halo, halo Ajeng. Kamu tadi bicara apa sih, Pras? Nggak kedengeran suaranya kresek-kresek. Apa? Kamu mau ngomong apa? Ajeng, di acaranya ada penyusup. Penyusup? Iya, penyusup. Aku lagi nyari. Siapa orangnya? Pras, sekarang juga kamu cari penyusup itu, harus dapat. Aku nggak mau ya. Penyusup itu merusak acara ini. Oke? Oke, aku akan cari orangnya segera. Ya, kamu hati-hati ya, Ajeng. Oke? Baru Sarimi isi 2 pedas Korea. Bumbunya sarang heo. Pedasnya omong. Minyak yowo. Sarimi isi 2. Enaknya 2 ebak. Kamu kenapa? Kamu kepanasan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Biarin aja. Yasmin, udahlah nggak apa-apa. Santai aja. Kan aku udah jadi tunangan kamu. Kamu nggak perlu sungkan lagi sama aku. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kayak gitu, Pak. Oh, masih manggil Pak sih? Kenapa emangnya? Kan kamu tunangan aku. Dan kita emang udah saling deket kan? Kamu haus nggak? Biar aku ambilin minum ya. Nanti bisa saya ambil sendiri, Pak. Yasmin, jangan panggil Pak dong. Panggil Mas Rangga aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Mas. Kasian ya Romeo. Dia sendirian gitu. Kenapa harus ngomong kayak gitu ya? Ya emang... Ya aku kasihan aja ngeliat dia sendirian, gak ada pasangan. Jadi ya kita doain aja lah, mudah-mudahan Romeo bisa punya pasangan secepatnya. Kamu nggak tahu aja, Pak Rangga. Kalau aku adalah calon istrinya Romeo. Aku ambil air minum dulu ya, aku juga haus soalnya. Aku tahu kamu pasti berat ada di sini. Kalian ini kenapa sih berdiri di sini? Mbak Nina? Puas bisa tunangan sama Rangga. Seneng ya mau jadi mamanya Kayla. Nina? Kenapa babysitter Kayla bilang begitu ke Yasmin? Maksud Mbak apa ya? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kita lihat aja, apa Rangga masih mau sama kamu. Setelah muka kamu rusak.
masalah apa sih? Kamu? Lepasin nggak? Gak apa-apa. Aku nggak kenapa-napa, cuma aku masih shock aja. Tiba-tiba tadi dia mau buang sesuatu ke muka aku supaya muka aku rusak. Tapi itu tadi ada mbak-mbak tadi yang nolongin aku, tapi aku nggak tahu dia siapa. Yaudah, sekarang yang penting kamu gak apa-apa ya. Kamu gak usah takut, aku ada di sini. Mana pelayan itu? Dari tadi aku muter-muter pengen tapi nggak ketemu juga. Iya, Jong. Halo, Ras. Ternyata penyusup itu adalah Nina. Nina? Ya, Nina. Dia baru aja di sini bikin ulah. Dia baru aja pergi dari sini. Kamu harus cepat tangkap dia, ya? Ya. Aku kesana sekarang ya. Dan ya, ini kenapa sih? Lo. Nina? Dasar perempuan gak waras. Berani-beraninya ya kamu ya, nyusup ke acara saya. Kamu mau menghancurkan acara ini. Pras, kurung dia. Ya, siap Bu Ajeng. Enggak, gua nggak akan lepasin perempuan gila kayak lo. Ayo jalan. Kamu nggak apa? Ada yang luka nggak? Enggak, saya nggak apa-apa, Pak. Beneran? Romeo, lebih baik lo pergi. Biar gue yang ngurus Yasmin di sini. Beneran nggak ada? Gak kenapa-napa kamu? Saya nggak kenapa-napa. Jalan. Perempuan gak sadar diri, keterlaluan kamu ya datang ke sini. Mau menghancurkan acara saya? Tahu diri dong, kamu tuh siapa? Saya begini karena Anda dan Rangga. Bisa-bisanya ya, Anda belum menepati janji kepada saya, tapi apa? Hah? Anda malah mendukung Rangga untuk menikahi Yasmin. Tutup mulut kamu, tutup! Enggak! Saya nggak mau tutup mulut saya. Saya udah banyak berkorban untuk Anda, untuk Rangga, dan untuk nama baik keluarga Anda. Tapi apa balasannya kepada saya, ha?
Saya sudah lama mengalah, saya sudah lama menderita, tapi ini yang saya dapatkan. Dasar perempuan gak punya hati. Udah Pras, kurung dia di gudang. Siap Bu Ajeng. Saya jamin, Anda tidak akan pernah hidup tenang. Gak akan! Udah Pras, kurung dia di gudang. Siap Bu Ajeng. Saya jamin, Anda tidak akan pernah hidup tenang. Gak akan! Harus begini cara. Kejam kamu. Hah? Papa bilang, Mama kejam. Papa nggak lihat. Dia itu perempuan iblis yang gila. Lihat nggak apa yang sudah dilakukan sama perempuan itu? Iya, aku lihat. Tapi bukan berarti sekarang kamu ngurung dia di gudang. Terlaluan kamu. Jadi Mama disalahin. Salah Mama. Aku nggak pernah nyalain kamu. Tapi aku nggak suka dengan cara-cara seperti ini. Udah, Ma. Pak, Mama melakukan semua ini demi siapa? Demi keluarga kita, keluarga Cakradinata. Kita semua lihat kan tadi, Papa juga lihat kan? Apa yang sudah dia lakukan kepada Yasmin. Coba, kalau sampai kena bagaimana? Berantakan semuanya, Pak. Dia tuh berbahaya. Susah dibilangin. Keras kepala. Dan ya, untung tadi kamu ada di sini. Kalau nggak, aku nggak bayangin apa jadinya acara ini. Makasih. Sama-sama, Pak. Masuk loh. Buka! Buka! Biar dia membusuk di dalam. Buka! Dasar perempuan kurang ajar. Lihatin aja. Saya akan balas perbuatan kalian. Banyak ya sudah menyelamatkan saya. Oh ya, saya Yasmin. Dania, sama-sama. Tadi saya emang udah ngeliat gelagat aneh dari pelayan itu, makanya saya berusaha antisipasi. Sekali lagi makasih ya Mbak, udah selamatin tunangan saya. Sama-sama. Makasih banyak ya udah nolongin saya. Sama-sama, Mas. Yaudah, sebagai tanda terima kasih, saya mau ajak makan siang sekarang. Gimana, bisa nggak? Gak usah repot-repot, saya juga buru-buru soalnya. Tapi ternyata saya nggak nyangka kalau bisa ketemu kamu lagi di sini. Dan ternyata emang mungkin hobi kamu tuh nolongin orang. Kebetulan aja. Itu pasien keluarganya Mbak. Oh, enggak Pak, sorry. Tadi saya nggak sengaja ketemu sama beliau pas jantungnya kamu di koridor depan. Mbak yang waktu itu di rumah sakit kan? Ngantri pasien yang penyakit jantungnya kambuh. Oh ya, kenalin. Itu adik saya. Namanya Dr. Romeo. Dania. Oke. Saya nggak nyangka ternyata kamu anaknya Pak Baskara juga ya. Oh iya, kenapa kamu bisa ada di sini ya? Mohon perhatian semua ya. Jadi sebenarnya Papa yang ngundang Dania ke sini. Karena mulai hari ini Papa
kasih tugas untuk Dania untuk jadi pengawal pribadinya Alisa. Pengawal pribadi? Ya. Tadi kita udah sempat ketemu dan kenalan juga, ya kan Mbak? Iya. Oh, udah saling kenal ya? Bagus lah, udah saling kenal. Terima kasih Dania, karena kamu udah datang ke sini. Terima kasih juga Pak sudah mengundang. Soal status kamu sebagai pengawal pribadi, itu sebenarnya cuma topeng. Biar keluarga saya nggak curiga soal keberadaan kamu. Karena saya nggak mau mereka tahu kalau kamu itu sebenarnya detektif. Baik, saya mengerti. Dan selain itu, dengan begini saya akan lebih mudah komunikasi sama kamu soal kasus-kasus keluarga saya yang kamu selidiki. Baik, Pak. Ternyata tugas yang Papa kasih ke dia adalah buat jadi pengawal pribadi aku. Dania, ini kenalkan, ini istri saya, Ajeng. Dania. Susah banget ditebak nih Papa nih, apa lagi rencananya? Lagi pula siapa ini perempuan? Pak, kenapa harus pakai pengawal pribadi segala sih? Ya, karena kamu harus ada yang ngawasin kamu setiap hari. Udahlah, kamu gak usah bantah. Karena udah keputusan Papa yang bulat dan gak bisa diganggu-gugat. Opa, Ya, sayang. kan Tante Alisa udah gede. Kenapa masih dijagain? Oke lah, kita lihat-lihat sini yuk. Mau Tante? Ya. Permisi. Pak Baskara, Bu Ajeng, acara pertunangan akan segera ditutup. Buka! Ah! Kenapa sih? Harus ada yang nyelamatin Yasmin segala? Aku jadi gagal kan? Tapi udah terlanjur lagi. Jadi aku harus tetap melanjutin balas dendam ini. Tapi gimana caranya? Aku harus ngelakuin apa ya? Gimana caranya supaya aku bisa balas dendam ke mereka semua? Gimana caranya supaya aku bisa balas dendam sama Bu Ajeng dan juga Rangga? Cuma dengan cara ini, supaya aku bisa ngelanjutin balas dendam aku sama mereka. Jadi aku tinggal cari waktu yang pas, supaya aku bisa kabur dari sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Dan sebelum menutup acara ini, alangkah baiknya kita mendengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul. Kepada Ustadz Abdul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdoa untuk kedua pasangan. Semoga Allah berikan kelancaran, keberkahan, tentunya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin aku sayang. Aku benar-benar gak tega ngeliat kamu harus seperti ini. Aku gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Seandainya kamu tahu, saat ini aku cuma ingin bersama kamu. Sedih rasanya berada di situasi yang gak aku harapkan. Ditambah lagi ada orang yang berusaha mencelakaiku. Dan aku nyaris celaka. Maaf Yasmin, aku nggak tahan melihat kamu bersama dengan Mas Rangga. Lebih baik aku pergi daripada tekanan batin melihat Mas Rangga terus-menerus memperlakukan kamu dengan mesra. Aku nggak rela. Baik, acara sudah selesai dan kepada para tamu undangan diperbolehkan untuk meninggalkan acara. Sekali lagi kita mengucapkan kepada kedua pasangan semoga selalu berbahagia. Terima kasih, terima kasih. Gelang ini aku kasih ke kamu supaya kamu ingat kalau aku selalu ngelindungin kamu. Aku nggak bisa terima ini. Berat rasanya bagi aku untuk melihat Yasmin tunangan sama laki-laki lain. Aku harus bisa meyakinkan diri aku sendiri. Yasmin ngelakuin ini semua untuk mengungkap siapa pembunuh kedua orang tuanya.